Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup kita udah gak berguna, itu tadi Anggi bilang, saudara aja ngomong sama kita ya. Jadi kita jatuh di sini macam saudara kita ngomong dengan kita. Itu seperti kayak gitu kita begitu ya. Jadi seolah-olah kita karena kita miskin, karena kita apa, mereka justru menjauhkan kita. Miliki nilai ketauladanan. Nilai-nilai ketauladanan pada dasarnya seperti Kristus, ya. Kita harus memiliki nilai ketauladanan seperti Kristus. Punya 5M, ya. Nomor 1, saling mengasihi, ya. Hidup. Nomor 3 ini penting, dan keluarga ini pentingnya. Suami istri harus saling mengasihi, ya. Nomor 2, saling melayani. Ya, tadi kan ada tulisan melayani. Nah, kalau mengasihi itu pada dasarnya ya kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, kan itu mana kan ya. Dan kalau melayani, ya ayatnya ada di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 saya bacakan langsung biar cepat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia kan bukan untuk dilayani. Mana pernah Tuhan Yesus bilang kemampuan diangkat pakai tandu gitu kayak raja-raja begitu. Oh hidup Tuhan, nggak ada. Itu namanya dilayani. Tapi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Dia menyembuhkan, ya, dia memberkati, dia membangkitkan orang yang telah mati menjadi hidup. Semua Yesus melayani. Bahkan yang paling ini lagi melayani, dia mengelap kaki murid-muridnya. Itu melayani. Jadi kita harus hidup seperti Tuhan Yesus, harus melayani suami, melayani istri, istri melayani suami. Jangan istri melayani suami, suaminya nggak pernah melayani. Saya sering kejadian gitu ya. Kalau saya contoh kayak saya nih, istri saya lagi nyuci ya. Cucian udah selesai, tanpa tanya-tanya itu cucian di jebak ini, nggak mungkin istri saya suruh ngangkat. Nggak mungkin istri saya suruh ngangkat itu cucian, dibawa ke depan untuk dijemur, nggak mungkin. Saya sendiri turun tangan, saya ambil cucian, saya bawa ke depan untuk dijemur. Itu namanya melayani. Jadi jangan malu-malu begitu, jangan harus melayani. Jadi jangan cuma tugas suami cuma untuk cari uang, enggak. Di dalam keluarga itu sama bisa melayani. Ketika ada cucu, ya sekolah, anterin. Kalau kita udah tua, udah siap ini, anterin cucunya ke sekolah. Itu namanya untuk pelayanan. Kayak kita punya anak, mau kerja, kita anterin kerja, itu bentuk pelayanan. Ya. Saya lihat di keluarga-keluarganya ini sudah banyak melayani. Kayak Ko Edi, ini juga tadi melayani. Ya, banyak yang melayani kayak Api juga sama melayani. Saya lihat melayani, itu semua melayani. Itulah hidup yang berbahagia dalam keluarga. Nah, jadi jangan malu-malu kita melayani antar keluarga. Harus itu. Kan ada kan di dalam dunia kan. Dan yang paling utama lagi harus saling mengampuni. Ini paling penting lagi. Harus saling mengampuni. Jadi jangan sampai saat ini ya ada suami istri masih bermusuhan sudah sampai 2 hari 3 hari kagak ngobrol gitu. Jangan sampai itu. Harus saling mengampuni. Jangan sampai matahari terbenam ya amarahmu baru padam. Ya. Jadi kita usahakan ketika menjelang malam masalah kita sudah selesai. Kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Jangan suka menyimpan dendam ya. Jangan cuma menyimpan sakit hati. Ampuni satu sama lain. Ya. Ayatnya di Matius 6, 14, 15. Tapi saya lanjut. Harus saling menghormati. Ya. Menghormati itu bukan maksudnya apa? Menghormati itu penting ya. Menghormati itu kayak ibaratnya istri perlu dihargai. Bukan cuma minta uang segala macam. Jangan suka ibaratnya istri nggak dihormati, kejelekan istri ini bukan kejelekan teman ya. Oh istriku mah begini, suamiku mah begini, buka-bukaan tuh. Sampai keluar udah pertama pada tahu, oh si
komisi IPS kita jangan. Kita mesti punya rasa hormat antara suami dan istri, saling menghormati. Jangan ibaratnya kita membuka-bukakan aib keluarga kita sendiri kepada orang lain. Ya, kita jangan sampai hobi gosip, membicarakan keburukan rumah tangga kita sendiri. Kalau bisa membicarakan keburukan rumah tangga orang lain itu hilangkan oleh. Harus menghormati juga tetangga. Jangan bicarakan keburukan mereka kepada orang lain. Dan paling utama juga membangun komunikasi. Ya. Membangun komunikasi itu penting. Jangan sampai suami sama istri itu bicara sekedarnya aja gitu. Asal kita minta kopi baru ngomong. Setelah itu tidur udah biasa aja. Sering dijalin komunikasi, ngobrol. Komunikasi satu alat yang penting untuk membina hubungan. Kalau berbicara aja nggak pernah, gimana bisa membangun komunikasi? Alay punya bos, tapi nggak pernah komunikasi sama bos, itu kerjaan pasti salah. Jadi bangun komunikasi antara keluarga, antara suami dengan istri, antara suami dengan anak, antara anak dengan istri, semua itu harus bangun komunikasi. Jangan diam-diaman, jangan. Anak gimana kalau lagi makan? Karena sering saya lihat orang makan di siapa di mall ya. Satu keluarga, satu main HP di pojok, satu begini lagi main HP. Itu kan ada pembicaraan itu. Pembicaraan waktu doang makan doang. Nggak ada pembicaraan, itu kan komunikasi. Bangun komunikasi. Komunikasi itu penting. Dan berikanlah waktu yang berkualitas untuk keluarga. Ya. Berikan waktu yang berkualitas. Ketika kita sibuk bekerja, pulang rumah itu adalah waktu untuk keluarga. Jangan waktu untuk main game ya, waktu untuk nonton TV, keluarga diabaikan, jangan. Itu maksudnya itu. Tadi bersangkut dengan komunikasi. Bangun quality time namanya, kualitas yang terbaik untuk keluarga. Kalau saya sama istri, sering kan saya di share itu, saya lagi ngopi, ya di PPR, kadang-kadang saya tanya pasir, itu saya bangun memiliki waktu yang kualitas sama istri saya. Saya nggak pernah ibaratnya kalau pergi saya sendiri, saya tiba-tiba ada di Tanjung Pasir, istri saya ada di mana, itu nggak pernah itu. Kalau saya di mana berada, istri saya pasti berada. Itu namanya quality time. Di mana istri saya berada, saya juga berada. Ya. Jangan mau pergi sendiri-sendiri, satu nonton film, satu pergi jalan-jalan, jangan itu, jangan. Satukan hati untuk quality time. Untuk keluarga, kita sudah sibuk, anak lagi main kita temenin. Jangan anak deketin, sono, papa lagi sibuk, sono, papa lagi capek, nggak bisa begitu. Berikan quality time, waktu yang terbaik untuk keluarga kita. Ya. Jadi ini sudah 3 saya bawakan ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Kehidupan keluarga yang bahagia adalah satu, membangun keluarga di atas dasar firman Tuhan. Coba diingat ya, membangun keluarga di atas dasar firman Tuhan. Bukan membangun keluarga di atas nasihat tetangga, nasihat teman, itu bukan. Gak bakal bisa bahagia, itu pasti berantakan ya. 2, membuka hati, menenangkan diri seperti gelas kosong, mau dinasihati, mau ditegur, mau diajar, mau dididik ya. Terutama firman Tuhan. Memiliki nilai ketauladanan, mengasihi, mengampuni, menghargai, dan melayani, juga menghormati. Saya yakin percaya ketika kita melakukan ini semua, kehidupan keluarga kita semua akan berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi keluarga yang berbahagia. Saya ucapkan ke depan kita.